Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali hadis ke-18 dari 42 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan usuluddin atau pola beragama yang benar. Pada hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar, Jundub ibni Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu anhuma. Artinya yang meriwayatkan hadis yang ke-18 ini ada dua orang, yaitu Jundub ibni Junadah dan Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Keduanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'dhin nusakhi hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Dalam beberapa naskah yang lain beliau mengatakan hasan dan sahih, hasanun sahih. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam kondisi apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukanmu dengan kebaikanmu sehingga kebaikan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berperangailah dengan perangai yang baik kepada manusia. Takutlah kamu kepada Allah dalam kondisi apapun. Di sini ada tiga jenis cara berinteraksi kita. Kalau disimpulkan di sini, cara berinteraksi, berhubungan dengan Allah, cara berhubungan dengan diri kita sendiri, dan cara berhubungan kita dengan masyarakat sosial. Allah mulai di sini, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dalam kondisi apapun. Artinya kalau hubungan kita dengan Allah, maka caranya dengan bertakwa kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian kalau dengan diri kita sendiri yang memang diciptakan Allah pasti salah atau bisa salah, boleh berdosa, maka dosa tersebut kita harus iringi dengan kebaikan. Sebab kebaikan yang kita kerjakan itu dapat menghapus keburukan kita. Artinya dengan diri kita sendiri jangan kemudian menjadikan alasan bahwa karena Allah memang ciptakan saya sebagai pendosa, maka pendosalah saya ini sampai akhir hayat. Tidak. Tapi yang menjadi perintah Nabi di sini adalah betul Anda memang pendosa sebagai makhluk manusia biasa. Tapi bukan berarti kemudian itu dapat dijadikan sebagai alibi, alasan untuk tidak melaksanakan kebaikan. Kerjakan kebaikan itu karena kebaikan yang akan menghapus segala bentuk keburukan. Dan dalam kita bermasyarakat, maka hadapilah orang dengan akhlak yang baik. Pada baris yang pertama ini Rasulullah memerintahkan kita untuk bertakwa dalam kondisi apapun. Sering kita mendengar apa makna dari takwa.
Tapi barangkali tidak semua kita tahu apa makna dari ketakwaan itu. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang bervariasi tentang makna takwa itu sendiri. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang mendefinisikan, memberikan pengertian tentang ketakwaan. Tapi muaranya adalah satu. Muaranya satu, yaitu tajannubu kulli manhiyin anhu, menjauhkan diri dari segala larangan. Wa fi'lu kulli ma'murin bihi, mengerjakan segala yang diperintahkan. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib pernah mengatakan dalam sebuah ungkapan beliau, bertakwa itu sekira Allah menemukanmu dalam setiap perintah-perintahnya, dan Allah tidak pernah menemukanmu dalam setiap larangan yang dilarangnya. Itu ungkapan lain dari makna ketakwaan. Pada intinya adalah bertakwa adalah menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Taqwallahi ta'ala alla yaraka. Oh, ini bukan Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, rasa takut dari Tuhan yang Maha Agung. Wal amalu bit tanzil, mempraktekkan, mengamalkan Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, berkecukupan dengan yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari kepulangan kita. Itu bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang tadi saya sampaikan itu merupakan nasihat Abu Hazim kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Bertakwa kepada Allah adalah alla yaraka haitsu nahaka, Allah tidak melihatmu dalam larangan-larangannya. Wala yafquduka haitsu amarak, dan tidak kehilanganmu dalam setiap perintahnya. Masalah ketakwaan bukan hanya semata-mata memperbaiki hubungan kita kepada Allah saja, tapi dengan baiknya hubungan kita masih batuk ini. Yang jelas bukan batuk corona ini. Sudah vaksin 2 kali lah. Ingati. Sampai mana tadi? Takwa itu bukan semata-mata kebaikan atau menyambung hubungan yang baik kepada Allah saja. Tapi dengan berhubungan baik kepada Allah, maka akan menjalar pada aspek kehidupan kita yang lain. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang menunjukkan aspek yang saya sebutkan tadi. Banyak sekali dalam aspek kehidupan kita menjadi baik oleh karena kita bertakwa. Di antaranya adalah al-hifdhu wal hirasatu minal a'da, dipelihara, dijaga dari musuh. Kenapa? Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apabila kamu bersabar dan bertakwa, maka tipu daya musuh-musuhmu tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Dengan ketakwaan dijaga kita dari musuh. Kemudian juga dengan kita bertakwa, maka amal kita lebih berkualitas. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allah berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Takutlah kamu kepada Allah dan bertutur katalah dengan baik, maka Allah akan memperbaiki amalmu. Asalnya dari mana? Dari ketakwaan. Dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Kemudian dalam hal juga di antara
di antara perbaikan yang Allah berikan dari sebuah ketakwaan adalah rasa cinta. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kabar gembira di saat meninggal dunia. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Semuanya menjalar dengan ketakwaan. Nah, yang menarik juga untuk kita bahas jamaah sekalian adalah dari ketiga kalimat yang disampaikan oleh Nabi. Coba kita ulang lagi tadi hadisnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dalam kondisi apapun. Itu kalimat pertama. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Yang jadi pertanyaan, bisakah dosa-dosa saya itu diampuni dengan saya berbuat baik? Jawabannya bisa, selagi bukan dosa besar. Satu. Yang kedua, selagi bukan dosa kepada sesama makhluk. Kalau dosa yang besar, maka itu diganti, maka itu diampuni, dihapus dengan bertaubat kepada Allah. Kalau dosanya dosa besar. Kalau dosanya kepada sesama makhluk, maka kebaikan seperti apapun modelnya tidak akan menghapus keburukan kita kepada sesama makhluk. Jadi bagaimana? Taubatnya adalah dengan cara kita meminta halal, al-istihlal. Meminta halal kepada orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi. Jadi hadis ini tidak berlaku pada dosa-dosa yang besar, berzina, syirik, memberikan kesaksian yang dusta, baru kemudian durhaka dengan kedua orang tua. Itu tidak bisa hanya semata-mata dengan sedekah, dihapus dengan semata-mata membaca Al-Quran. Tapi para ulama mengatakan, kami tidak juga menafikan, kami juga tidak meniadakan bahwa dengan amal baik bisa mengikis sedikit dari dosa-dosa besar kita. Tapi apakah dia bisa menghilangkan? Dia tidak bisa menghilangkan. Karena dosa besar itu hanya bisa dihilangkan dengan memperbanyak taubat. Begitu juga dengan sesama makhluk. Dengan sesama makhluk, dosa kita itu tidak dapat hanya semata-mata bertaubat kepada Allah saja. Sedangkan dengan orang yang pernah kita sakiti, tidak kita meminta ampun, tidak kita meminta maaf. Sesama teman misalkan pernah menyakiti, kawannya tidak ridha, tidak merelakan, tidak meridhai dia, tidak terima, maka sampai pada hari kiamat kalau dia tidak memaafkan, Allah sendiri tidak mampu untuk memaafkan. Bukan tidak mampu saja, salah bahasa saya, kepleset. Allah mampu saja untuk mengampuni, cuma ampunan Allah itu berangkat dari ampunan korban yang sudah pernah atau korban yang dizolimi. Allah tidak akan pernah mau mengampuni dosa kepada sesama makhluk apabila makhluk tadi tidak memberikan ampunan. Bahkan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ada sebuah pernyataan yang lebih dahsyat lagi. Beliau mengatakan orang tidak akan mungkin sampai kepada Allah, tidak akan pernah sampai kepada Allah jika dia masih tersangkut sengketa dengan sesama makhluk. Tidak akan mungkin manusia sampai pada kesempurnaan ibadah jika dengan sesama makhluk masih ada sengketanya lagi. Kenapa? Ibarat orang yang punya masalah, punya masa lalu dengan orang lain itu sama seperti dia dibelenggu lehernya dengan rantai. Yang megang rantai itu adalah korban yang pernah terzalimi. Artinya kita mau jalan terus,
mau terlepas dari belenggu itu tidak bisa karena masih ada urusan kita dengan sesama makhluk. Makanya jangan pernah ingin bercita-cita menjadi wali kalau muntung masih belum bisa, kalau mulut masih belum bisa menjaga diri dari mencibir orang, memaki orang, menghina orang, menyakiti perasaan orang. Tidak bisa. Atau kita mau mencapai kesempurnaan ibadah yang mana itu merupakan cita-cita kita semua. Saya ingin sempurna ibadah saya ingin semakin baik ibadah saya. Tapi dengan sesama makhluk kita tidak pernah akur. Dengan tetangga tidak baik, dengan suami tidak baik, dengan istri tidak baik. Terus apa? Tidak bisa. Jadi bagaimana? Minta halal. Makanya biasa kalau kita itu kan minta halal lah, berelaan lah, beredaan lah. Ya beredaan betul beredaan. Salahmu apa? Itu juga terkadang. Jadi menunggu minta maaf saat hari raya Idul Fitri. Itu Imam Ihsan Jampes namanya. Beliau mengarang kitab Sirajut Talibin. Sirajut Talibin itu merupakan syarah dari kitab Minhajul Abidin karyanya Imam Al-Ghazali. Di saat Imam Al-Ghazali membahas tentang besar dan sulitnya penyelesaian dosa kepada sesama makhluk, maka di situ Imam Ihsan Jampes Kediri, orang Nusantara, ulama Nusantara yang bahkan kitabnya itu dibaca di Al-Azhar, Pak. Kitabnya itu dibaca di Al-Azhar. Nama kitabnya Sirajut Talibin, di rumah ada. Di situ beliau mengatakan kalau ada sengketa kita dengan sesama makhluk, kalau kita ada punya salah, lantas kita hanya meminta rela saja tanpa menyebutkan rincian kesalahan, maka itu tidak sah minta maafnya. Pernah pakai sandal kawan berdiam, misal, contoh kecil aja. Terus menunggu, itu harus minta maaf. Kalau begitu saya minta maafnya nanti lebaran aja lah. Mohon maaf lahir batin ya, kosong-kosongnya. Kalau saya ada salah tolong dimaafkan. Kesalahan sampean juga sudah saya maafkan. Apakah cukup itu untuk menghapus dosa yang pernah kita lakukan dengan orang yang ada di hadapan kita itu? Imam Ihsan Jampes Kediri mengatakan tidak cukup. Harus sampaikan secara detail apa salahmu. Aku dulu pernah memakimu dengan ungkapan bungul, dengan ungkapan kadrun, dengan ungkapan kampret, dengan ungkapan apa macam-macam. Itu harus disampaikan. Baru kemudian kalau korban mau memaafkan, wajib maka dimaafkan. Tapi kalau tidak memaafkan, tunggu di hari kiamat. Hari kiamat. Jadi tidak cukup hanya semata-mata dengan ungkapan yang umum. Itu basa-basi aja. Boleh saya sebut memang bermaaf-maafan di hari raya Idul Fitri penting. Tapi kalau hanya semata-mata dijadikan sebagai rutinitas saja, setiap lebaran aja minta maaf, habis lebaran berkelahi lagi. Itu kan akhirnya menjadi rutinitas saja tahunan, bukan betul-betul kita meminta maaf. Nah, cuma di sini dikecualikan jika memang kita mengukur, jika kita memang menyangka apabila saya menyampaikan secara rinci dosa saya itu akan membahayakan nyawa saya. Misalkan aku minta maaf lah, tahun kemarin aku selingkuh lawan bini. Keluar parang, bang. Nggak jadi lebaran, itu bahaya. Maka kalau begitu bagaimana? Imam Al-Ghazali punya solusi, perbanyak beribadah. Lakukan amal baik sebanyak-banyaknya, karena tidak bisa kita selesaikan di dunia, maka kita selesaikan di akhirat. Dengan amal baik kita, mudah-mudahan Allah mengubah hatinya yang awalnya keras,
atau awalnya tidak mau memaafkan, nanti pada hari kiamat Allah akan menjadikan dia sebagai pemaaf. Mudah-mudahan. Kan masih belum pasti lagi. Barangkali nanti di hari kiamat belum juga dimaafkan, memang dasar kayak itu. Kenapa bini orang dianu juga? Nah, itu anunya. Nah, di situ pengecualian dari hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi keburukan dengan kebaikan, maka keburukan akan terhapus oleh kebaikan. Nah, terakhir di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali lagi pada hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dalam kondisi apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berperangailah dengan perangai yang baik kepada manusia. Kalimat ketiga tentang keburukan yang dihapus oleh kebaikan. Kalimat ketiga tentang perangai yang baik kepada sesama makhluk. Sebetulnya kalimat yang kedua dan ketiga ini sudah masuk dalam kata takwa. Lantas kenapa Rasulullah kembali menyebutkan dua kalimat ini setelah takwa? Tidak cukupkah kalau Nabi hanya menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta? Takutlah kamu kepada Allah dalam kondisi apapun. Berarti sudah masuk di situ. Artinya kita juga harus berakhlak dengan orang lain. Kita juga harus memperbanyak amal soleh. Apakah tidak cukup hanya dengan kata takwa itu saja? Secara umum memang dengan kata takwa itu sudah mencakup keseluruhan. Bahkan takwa ini disebut sebagai min jawami'il kalim, satu kata tapi maknanya sangat luas sekali. Kemudian kenapa lagi Rasulullah memunculkan kalimat yang kedua, memunculkan kalimat yang ketiga? Bukankah sudah masuk pada kalimat pertama semua? Di sini jawabannya karena Nabi ingin menegaskan pentingnya hubungan kita kepada Allah diperbaiki, pentingnya hubungan kepada masyarakat juga kita perbaiki sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Penegasan. Akhirnya Nabi menyampaikan lagi berulang. Anggaplah berulang. Berulangnya di situ bukan berarti tidak ada manfaat, tidak ada faidah, tidak ada guna. Tapi di situ bahkan maknanya lebih tegas, lebih penting lagi. Artinya Nabi memperhatikan cara berhubungan kita yang baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Artinya Nabi memperhatikan bagaimana cara kita memperbaiki hubungan takwa kita kepada Allah dengan melalui masyarakat sosial, dengan masyarakat. Nah, makanya tidak dapat disebut bahwa Nabi sia-sia saja menyebutkan kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga. Itu kan sudah masuk dalam kalimat yang pertama. Tidak, tapi di situ menegaskan pentingnya kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah sebagai bentuk ketakwaan, dan juga kita penting memperbaiki hubungan kita kepada sesama makhluk sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya hadis yang ke-18 ini sehingga dijadikan sebagai salah satu prinsip dalam beragama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita dengarkan, sehingga bertambah berkahlah hidup kita dengan mengamalkan sunnah-sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad